Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul ni'matu wa lahul thana'ul hasan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril abasari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidhaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Yang saya muliakan dan saya hormati para alim, para asatil, para tengku, para tuan guru, para buya yang hadir di majelis maulid ini, dan para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang hadir di majelis maulid pada malam ini, yang biasanya ini jamaah kajian Al-Qiblatain di kota Medan, dan biasanya yang mengisi Abi Maulana Syarifuddin. Sepertinya beliau mengisi di tempat lain malam ini, yang juga saya hormati. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, malam ini kita ditakdirkan berkumpul di acara majelis maulid. Saya tidak menyangka kalau agak terlambat ke tempat ini, karena tadi pesawat delay. Jadi berangkat pagi-pagi dari Barabai, Kalimantan Selatan ke bandara. Sampai di bandara zuhur. Habis itu masuk bandara ke Jakarta lalu ke sini. Tidak tahunya pesawatnya delay. Nah, yang ingin saya bicarakan pada malam ini, mengapa umat Islam pada bulan-bulan sekarang ini merayakan maulid. Dan itu sudah ratusan tahun perayaan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Qul bifadlillah wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Katakan Muhammad, hanya dengan anugerah Allah dan dengan rahmatnya, maka dengan itulah mereka bersukacita, bersukaria, bersenang-senang. Para ulama Ibnu Abbas menafsirkan yang dimaksud anugerah Allah bifadlillah adalah Al-Quran atau anugerah-anugerah yang lain. Al-Quran ini yang paling besar. Anugerah Allah paling besar bagi kita adalah Al-Quran. Wa birahmatihi, dan dengan sebab rahmat Allah yang diberikan pada kita, rahmat apapun, dan rahmat Allah yang paling besar adalah hadirnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa rahmat di sini ditafsirkan dengan Rasulullah oleh para ulama? Karena di dalam ayat lain dikatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus kamu Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Berarti rahmat ini yang paling cocok, paling sesuai, paling agung adalah hadirnya baginda Rasulullah SAW. Falyafrahu, fabidzalika falyafrahu. Dengan itulah hendaknya orang-orang beriman berbahagia. Jadi adanya Rasulullah ini kita diperintahkan bahagia, saudara. Kapan bahagianya? Kapan saja. Terutama momen kelahiran beliau, yaitu Maulid Nabi.
Dan ini perintahnya mutlak, pokoknya kita disuruh bahagia. Orang bahagia ini macam-macam. Kadang-kadang karena senang, bahagia, ngajak kawannya makan. Makanya acara maulid ini kan makan-makan kan? Karena bahagia. Kalau bahagia gak ada makannya, kurang bahagia itu. Kadang-kadang ya, ini yang gak benar. Kadang-kadang orang ini karena bahagia nyanyi bareng-bareng. Yang tadi ini kita akan nyanyi bareng-bareng kan. Ada yang dibaca duduk-duduk, ada yang dibaca berdiri. Pada waktu membaca ya Nabi. Ini kan ekspresi bahagia. Kadang-kadang bahagia itu ekspresikan ya, ditampakkan pakai alat musik. Tadi ada alatnya. Artinya perintah di dalam ayat ini mutlak, ya kita berbahagia dengan hadirnya Rasulullah SAW itu termasuk diperintah bagaimanapun caranya selama tidak melanggar aturan syariat. Itu berbahagia namanya. Ya termasuk membaca ya Nabi berdiri. Ini kalau orang-orang Wahabi yang anti maulid gak bahagia bulan sekarang. Yang enak ini memang pro maulid. Mengapa? Kalau pro maulid jumpa dengan kawan-kawan, dengan saudara, tetangga senang, habis itu makan-makan. Mereka ini cuma marah-marah. Tahun 2009 saya diundang anak-anak mahasiswa di Sampang, Madura. Sampai di sana saya tanya, ini acaranya apa? Ini acaranya debat Kiai. Siapa yang debat? Kiai katanya. Loh, saya diundang ke sini suruh bertengkar. Sama siapa? Sama Wahabi. Berapa orang? 2 orang. Oh ya gak apa-apa, cuma 2 orang. Akhirnya saya bisik-bisik sama Wahabi. Ustaz, menurut sampeyan acara maulid yang dilakukan umat Islam itu gimana? Menurut saya gak apa-apa Kiai, bagus katanya. Bagus. Ya alhamdulillah kalau begitu. Cuma kata dia, saya yang gak jumpa dalilnya waktu berdiri baca ya Nabi. Itu dalilnya saya gak jumpa. Mau bilang gak tahu mungkin gak enak bilangnya gak jumpa. Ya sebenarnya gak setuju aja sebenarnya sama maulid. Kebetulan yang ngadakan acara mahasiswa. Anak mahasiswa kalau bikin acara pada waktu awal-awal mulai biasanya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pas acara lagu Indonesia Raya ada pemandunya maju ke depan. Lalu dia bilang, hadirin dimohon berdiri. Ternyata berdiri semua, termasuk Ustadz Wahabi yang di samping saya itu, yang katanya gak ada adanya berdiri baca ya Nabi. Lalu ikut nyanyi Indonesia Raya bareng-bareng sambil berdiri. Saya bisik-bisik, Ustadz, kalau ini gak perlu dalil. Tapi kalau baca ya Nabi berdiri perlu dalil kan? Senyum-senyum dia. Artinya apa? Kita ini ketika membaca ya Nabi kenapa berdiri? Karena bahagia. Bahagia itu duduk gak cukup, perlu berdiri. Ini bahagia. Ini namanya ekspresi bahagia. Nah, kemudian apa tujuan maulid Nabi? Ini kan tadi kan mengapa kita maulid? Ya senang aja. Namanya orang senang. Orang ini senang ya. Anaknya menikah karena senang mengundang tetangga. Ngundang hadroh penceramah. Anaknya khitan senang undang lagi. Ini senang maulid Nabi yang undang orang. Karena senang itu sendiri gak enak memang. Senang itu yang enak ekspresi ngajak kawan-kawan. Ini senang. Nah karena senangnya ini memang senang ya. Senang secara syar'iyah. Yaitu lahirnya baginda Rasulullah SAW. Ya paling enak ngumpul bareng-bareng sesama umatnya beliau. Ini maulid. Nah, lalu apa tujuan maulid? Kita ini tujuannya merayakan maulid agar semakin cinta kepada Rasulullah.
Apakah tidak cinta? Sudah cinta, saudara. Saya kira yang namanya umat Islam, yang pro maulid maupun yang anti maulid itu cinta pada Rasulullah. Kita gak bilang yang anti maulid gak cinta, enggak. Cinta juga. Cuma orang yang merayakan maulid dari waktu ke waktu cintanya selalu bertambah. Jadi begitu. Mengapa selalu bertambah? Karena biasanya dalam acara-acara maulid, para tengku, ya, para abi, para kiai, para ustadz, ceramahnya itu tentang keagungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran, Inna arsalnaka syahida wa mubasysyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruh wa tuwaqqiruh. Sesungguhnya kami mengutusmu Muhammad. Fungsinya apa? Satu, kamu menjadi saksi bahwa nabi-nabi terdahulu telah menyampaikan risalah Allah kepada umat masing-masing. Wa mubasysyiran, fungsi kedua, kamu membawa kabar gembira bahwa orang yang beriman akan masuk surga. Wa nadhira, dan kamu membawa peringatan bahwa orang yang kafir, yang tidak beriman, pasti masuk neraka. Itu kan fungsinya. Mengapa begitu? Litu'minu billahi wa rasulih. Agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kita ini ada perintah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian beriman tidak cukup, tapi wa tu'azziruh wa tuwaqqiruh. Kalian juga agar menolong Rasulullah, menolong Rasul. Menolong Rasul itu artinya apa? Menolong Rasul berarti menolong agama. Karenanya para tengku, para ulama mendirikan pondok itu menolong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya kita harus dukung mereka, harus bantu. Karena ini menolong Rasulullah. Kewajiban menolong agama Rasulullah itu bukan tugasnya ulama saja, tetapi memang tugas seluruh umat Islam. Kemudian selain menolong Rasulullah, wa tuwaqqiruh, dan kalian mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini ada perintah mengagungkan Rasulullah. Yang dimaksud mengagungkan bagaimana? Yang dimaksud mengagungkan Rasulullah di mana itu tumbuh dari hati yang paling dalam. Artinya kita meyakini kalau Rasulullah itu makhluk paling agung, makhluk paling mulia, makhluk paling utama. Jadi bukan sebenarnya gak besar, gak agung, cuma diagung-agungkan. Gak begitu. Rasulullah itu sungguhan, saudara. Diagungkan karena memang sosoknya agung. Karena sebentar lagi ini kan tahun 2024. Betul. Ini ada sebagian orang biar dikira besar, dikira glowing atau apa ya, dikira ganteng atau apa, bikin gambar besar-besar ditaruh di jalan-jalan. Gambarnya besar sekali dan wajahnya glowing. Setelah ketemu dengan orangnya, kok beda ini? Ini kan maunya kan biar apa namanya ya? Ya biar kita itu, wah ini bagus, hebat. Ini kan namanya pencitraan. Loh, Rasulullah gak begitu, saudara. Rasulullah ini diagungkan karena memang manusia agung. Kita akan mengagungkan Rasulullah SAW kalau kita mengetahui keagungannya. Dan ini keagungan Rasulullah, keutamaan Rasulullah, keistimewaan Rasulullah SAW, ini oleh para ulama kita sudah berusaha. Para ulama ini berusaha menyampaikan pada kita melalui narasi-narasi Maulid Nabi, melalui narasi-narasi sholawat-sholawat yang dibikin oleh mereka,
kemudian juga melalui acara-acara keagamaan. Ini tujuannya agar kita mengetahui keagungan Rasulullah. Kalau kita ini gak tahu, gak mengagungkan, setelah tahu baru mengagungkan. Ini misalnya contoh ya, bagaimana para ulama ini menjelaskan keagungan Rasulullah SAW melalui sesuatu yang sederhana. Apa? Bacaan-bacaan sholawat. Tadi saya muqaddimahkan baca sholawat tibbil qulub. Ini sholawat tibbil qulub oleh orang-orang yang anti maulid dibilang sholawat syirik. Padahal gak syirik. Karena narasi-narasi dalam sholawat tibbil qulub, sholawat naria, sholawat lain, itu semuanya gambaran keagungan Rasulullah SAW. Dan itu ada keterangannya di dalam hadis-hadis sahih, kadang di dalam Al-Quran, di mana-mana. Misalnya ya, coba saya terangkan sedikit tentang sholawat tibbil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Ya Allah, curahkanlah kasih sayangmu yang disertai keagungan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Nabi Muhammad? Tibbil qulubi wa dawaiha. Beliau adalah pengobat hati dan penawarnya. Orang itu kalau sakit hati, Rasulullah bisa menyembuhkan. Apa sakit hati? Sakit hati itu, saudara, bukan seorang laki-laki lalu ditinggal kawin oleh pujaannya, akhirnya bersedih. Itu bukan sakit hati, itu namanya patah hati. Ada yang begitu? Ya ada, mungkin yang muda-muda itu, yang belum kawin. Nah, sakit hati ini kata para ulama ada dua. Ada sakit hati paling besar. Ada sakit hati level paling tinggi, level pertama. Apa? Yaitu orang yang hatinya ada kufur. Hatinya ada nifak, ada munafik. Atau hatinya mengandung ajaran sesat. Itu sakit hati yang level bahaya, kufur. Ini yang pertama. Ada level yang di bawahnya, penyakit hati itu. Apa penyakit hati level di bawahnya? Ada orang hatinya punya kesenangan dan keinginan melakukan maksiat. Itu berarti sakit hati itu. Jadi kita ini kalau hati masih ada keinginan maksiat, berarti gak sembuh hatinya. Rasulullah itu bisa menyembuh, saudara, orang yang hatinya ada sakit. Makanya di sini disebut tibbil qulub wa dawaiha. Ini kisah ya di dalam kitab-kitab sirah. Setelah penaklukan kota Mekah, penduduk Mekah ini berbondong-bondong masuk Islam. Sebagian masuk Islam dengan sukarela, sebagian masuk Islam karena terpaksa. Kalau gak Islam nanti dibunuh oleh Rasulullah. Masuk Islam semua. Setelah Mekah ditaklukkan, lalu penduduk Mekah ini masuk Islam, Rasulullah ngajak perang. Ayo berangkat perang. Perang kemana? Perang ke daerah Hunain, memerangi orang-orang musyrik dari suku Hawazin. Akhirnya apa? Yang ikut Rasulullah itu jumlahnya 12.000 tentara. Baik sahabat yang sudah lama masuk Islam maupun yang baru masuk Islam. Ada orang baru masuk Islam, orang Mekah, namanya Syaibah. Oleh Rasulullah diajak menyertai Rasulullah. Syaibah, kamu bersama saya. Akhirnya berangkat ke Hunain. Sampai di Hunain, ternyata orang-orang suku Hawazin menyiapkan jebakan bakar yang mematikan dari bukit-bukit Hunain. Mereka memasang perangkap para pemanah-pemanah. Banyak pemanah ada di atas bukit. Begitu Rasulullah dengan tentaranya masuk ke lorong antara gunung itu, tiba-tiba dari atas ribuan panah menyerbu. Akhirnya apa?
Para sahabat mendapat serangan ribuan panah, terkejut, semuanya lari tunggang langkah. Yang tidak lari cuma 3 orang. Yang tidak lari siapa? Pertama Rasulullah gak lari. Yang kedua pamannya Sayyidina Abbas gak lari. Yang ketiga Syaibah gak lari juga. Setelah Syaibah ini melihat Rasulullah cuma bersama pamannya, pikiran kotor timbul di hatinya Syaibah. Apa kata Syaibah? Ini gara-gara Muhammad keluarga saya dulu dibantai di perang Badar. Lalu sebagian di perang Uhud. Ini sekarang waktunya balas dendam ini. Cuma kalau Muhammad saya serang dari depan, di sampingnya ada pamannya. Pasti dibelanya. Oh yang enak dari belakang. Syaibah mundur ke belakang, menghunus pedangnya. Setelah pedangnya dihunus, dia akan melompat menyerang Rasulullah SAW. Tiba-tiba di depannya kelihatan kobaran api. Padahal tadi gak ada apa-apa. Akhirnya gak jadi dia. Begitu gak jadi, Rasulullah SAW menoleh ke belakang. Setelah menoleh ke belakang, Rasulullah bertanya, ada apa Syaibah? Kata Syaibah, gak ada apa-apa Rasulullah. Bilangnya gak ada apa-apa. Akhirnya apa? Setelah itu tiba-tiba Rasulullah memegang dadanya Syaibah dengan tangannya. Tangannya memegang dadanya Syaibah. Begitu dadanya Syaibah dipegang dengan telapak tangan Rasulullah, apa yang terjadi? Kata Syaibah, sejak saat itu Rasulullah SAW lebih aku cintai daripada kedua orang tuaku. Lebih aku cintai daripada kedua mataku. Artinya apa? Imannya langsung sempurna, saudara. Gara-gara dadanya dipegang. Padahal kan tanda orang-orang yang imannya sempurna mencintai Rasulullah melebihi orang tua. Mencintai Rasulullah melebihi anak. Ini langsung sempurna imannya. Penyakit kufur, penyakit munafik tuh hilang. Makanya di sini oleh para ulama Rasulullah disebut dengan tibbil qulub wa dawaiha. Rasulullah ini memang obat hati dan penawarnya memang. Dan ini bukan hanya satu kejadian, tapi banyak kejadian seperti itu yang ditulis oleh para ulama di dalam kitab-kitab hadis, kitab-kitab sirah, kitab-kitab tabaqat, kitab-kitab tarikh. Ini tibbil qulub wa dawaiha. Kemudian narasi berikutnya, wa afiyatil abdan wa shifaiha. Rasulullah ini juga penyembuh badan dan penawarnya. Orang yang sakit badan, kalau tadi kan sakit hati kan, yang ini yang sakit secara fisik bisa sembuh juga. Dan ini banyak ya di dalam kitab-kitab khosais, di dalam kitab-kitab mukjizat, contoh-contohnya banyak. Ini ada contoh orang yang sakit badan. Siapa? Ada sahabat namanya Utbah bin Farqad. Utbah bin Farqad ini istrinya ada 4. Istrinya cerita. Kata istrinya, kami ini kalau waktunya tidur bersama suami, orang itu kalau istrinya 4 kan tidurnya tidak bareng kan. Kalau bareng berlima makruh. Jadi tidurnya ngumpulnya pakai shift fan. Pakai shift ya, kayak jaga gitu. Nah kata istri-istrinya ini kami berempat. Kalau waktunya giliran bersama suami pakai parfum yang full. Mengapa parfumnya pakai full? Takut kalah harum dengan suami. Karena suami kami harum. Utbah ini kulitnya harum. Dan itu istri-istrinya masih kalah harum. Suaminya lebih harum daripada istri. Memang istri itu biasanya karakternya ikut karakter suami. Kalau suaminya orangnya higienis, suka bersih-bersih, suka pakai parfum, istrinya suka mandi, suka pakai parfum. Tapi kalau suaminya kopros, apa kopros itu?
ia gak suka mandi, apalagi pengharum, gak suka gosok gigi, orangnya rokokan lagi. Itu biasanya istrinya santai, menyesuaikan diri dengan suami. Nah, kata istrinya, walaupun pakai parfum yang full itu masih kalah harum. Dan Utbah ini kalau kumpul dengan kawan-kawannya selalu paling harum. Ditanya, kamu ini kenapa harum? Pakai parfum apa? Apa kata Utbah? Ternyata Utbah ini ceritanya pernah sakit. Kata beliau, asabani syara fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ini pernah kena sakit gatal-gatal alergi. Gatal-gatal biduran seluruh badan. Tahu biduran? Biduran itu kalau digosok langsung gatalnya pindah. Dan obatnya biasanya minum air kelapa. Karena gak tahan, fasyakautu dzalika ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, bagaimana ini? Gatal seluruh badan Rasulullah, gak kuat, gak tahan, tolong Rasulullah. Akhirnya apa? Fa'amarani an atajarrad. Rasulullah menyuruhku melepas baju. Fajalastu baina yadayhi. Aku duduk di depan beliau. Wa tajarradtu an thiyabi illa ma yasturu sawati. Aku lepas baju-bajuku kecuali yang menutup aurat atau kemaluan. Setelah itu apa? Kemudian Rasulullah SAW meludahi kedua telapak tangannya. Setelah kedua telapak tangan beliau diludahi, kemudian dua telapak tangan itu diusapkan pada punggung dan perutku. Begitu diusapkan, apa yang terjadi? Tidak hanya sakit gatal-gatal itu sembuh saudara, bahkan sejak saat itu kulitku berubah menjadi harum. Gara-gara digosok dengan lidah Rasulullah. Makanya Rasulullah disebut wa'afiyatil abadan wa syifaiha. Coba digosok dengan ludah kita, kira-kira gimana hasilnya? Jangan diharap harum, pasti gak harum itu. Nah, kemudian narasi berikutnya, wa nuril absari wa dhiyaiha. Rasulullah ini juga cahaya mata dan penerangnya. Orang yang pandangannya tidak kuat atau gak bisa melihat, bisa melihat. Ini ada contoh dalam kitab-kitab hadis ya, dalam kitab-kitab sirah. Ini kasusnya bukan hanya gak melihat saudara, lebih parah daripada gak melihat. Ada sahabat namanya Qatadah bin An-Nu'man Al-Ansari radhiyallahu an. Pada waktu perang Uhud dipanah oleh orang musyrik, panahnya kena salah satu mata beliau. Lalu matanya lepas. Selesai perang, Sayyidina Qatadah ini membawa matanya menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya oleh Rasulullah, ada apa Qatadah? Rasulullah, tolong saya, kembalikan mata saya ini. Lalu kata Rasulullah, Qatadah, kalau kamu mau buang aja itu, kamu dijamin masuk surga. Apa jawaban Qatadah? Kata Qatadah, Rasulullah, surga itu balasan yang agung. Siapapun pasti ingin masuk surga. Cuma kalau ini gak kembali lagi, saya ini tipe laki-laki suka kawin. Kalau saya gak punya mata sebelah, siapa yang mau sama saya? Nah, sahabat itu jujur saudara. Suka kawin ya bilang suka kawin memang. Kalau orang sekarang ini kan gak bilang suka kawin, tapi diam-diam cari itu. Akhirnya apa? Karena Qatadah ini memang menginginkan matanya kembali, oleh Rasulullah diminta lalu dipasang. Setelah dipasang langsung sembuh saudara. Dan kata Sayyidina Qatadah, sampai menjelang wafatnya, mata yang dipasang oleh Rasulullah itu pandangannya lebih tajam daripada yang sebelahnya. Setelah matanya dipasang dan sembuh,
Qatadah berkata lagi, Rasulullah ada satu permintaan. Apa? Doakan saya biar masuk surga. Tadinya dijamin masuk surga gak mau. Akhirnya setelah matanya kembali minta didoakan. Karena Rasulullah memang menginginkan umatnya masuk surga semua, didoakan saudara. Itu rahmahnya Rasulullah pada umatnya yang didoakan. Makanya di sini dikatakan apa namanya? Wa nuril absar wa dhiyaiha. Dan mukjizat seperti ini tidak hanya terjadi pada masa Rasulullah SAW masih hidup. Setelah Rasulullah wafat banyak kejadian seperti itu. Diriwayatkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Siyar A'lam An-Nubala. Juga oleh Imam Jamaluddin Al-Mizzi dalam kitabnya Tahdzibul Kamal. Pada abad ketiga Hijriah ada ulama besar selevel dan seangkatan Imam Bukhari. Namanya Imam Al-Fasawi, Ya'qub bin Sufyan Al-Fasawi. Pernah Imam Ya'qub ini ketika belajar, mengembara, menuntut ilmu, sampai di satu daerah jauh dari kampung halamannya. Bekalnya hampir habis. Karena bekalnya hampir habis, di situ ada ulama besar. Imam Ya'qub ini belajarnya di forsil. Kalau siang hari seharian mengaji kepada gurunya. Malam hari gak tidur, hasil mengaji selama sehari dicatat. Karena beliau hafalannya kuat. Pelajaran sehari bisa dicatat semalam itu. Setelah beberapa hari ngejar ya, karena ini ngejar waktunya cepat habis, karena bekalnya mau habis, mau segera pulang. Setelah beberapa hari, ketika sedang menulis hadis-hadis, tiba-tiba kedua matanya mengeluarkan air mata. Setelah air matanya keluar agak lama, tiba-tiba pandangannya gelap. Ternyata beliau berubah menjadi orang buta. Merasa dirinya buta, Imam Ya'qub ini menangis. Hatinya gundah gulana, pikirannya galau, risau. Nangis beliau, gimana ini, kampung halaman jauh. Terus ini buta, gimana caranya pulang, bekal mau habis. Akhirnya nangis, susah gundah gulana nangis. Di tengah-tengah susah dan capek gundah gulana, lama-lama beliau tertidur. Dalam tidur bermimpi didatangi baginda Rasulullah SAW. Imam Ya'qub nangis, ditanya oleh Rasulullah, ada apa Ya'qub? Kata Imam Ya'qub, Rasulullah, saya ini buta, tolong saya Rasulullah. Kampung halaman saya jauh, bekal mau habis, jelas saya gak bisa pulang. Yang lebih sedih lagi, kalau saya ini buta, saya tidak bisa mencatat hadis-hadismu. Saya gak bisa menyebarkan hadis. Gimana ini? Akhirnya apa? Dalam riwayat itu dikisahkan Rasulullah SAW membaca sesuatu. Setelah baca-baca sesuatu, ditiupkan pada kedua mata Imam Ya'qub. Lalu Rasulullah SAW bersabda, setelah ini kamu bangun tidur sudah sembuh. Setelah itu beliau bangun langsung sembuh saudara dari buta. Makanya di sini disebut wa nuril absar wa dhiyaiha. Kemudian dalam riwayat sholawat bil qulub ada waqutil arwah wa ghidaiha. Rasulullah ini pemberi asupan makanan pokok jiwa-jiwa. Apa maksudnya pemberi asupan makanan pokok jiwa-jiwa? Kita ini yang tahu yang namanya makanan kan bukan jiwa kan, tapi jasad. Ya makan. Jiwa itu ada makanan pokoknya. Apa makanan pokoknya? Ilmu pengetahuan agama. Maksudnya apa? Orang yang nggak tahu bisa tahu saudara, sebab baginda Rasulullah SAW. Ini diriwayatkan dalam kitab-kitab sirah. Setelah perdamaian Hudaibiyah, Rasulullah mengutus beberapa orang sahabat mengantarkan surat beliau kepada raja-raja Arab dan raja-raja sekitar Arab.
Yang jelas raja-raja di luar Arab itu bahasanya bukan bahasa Arab. Ternyata para sahabat yang diutus ini yang tidak pernah mengenyam bangku kuliah jurusan bahasa asing, nggak pernah belajar bahasa asing, sampai di daerah yang dituju itu bisa berkomunikasi dengan bahasa daerah. Langsung punya ilmu, saudara. Makanya disebut waqutil arwah. Dan mukjizat ini tidak hanya terjadi ketika Rasulullah SAW masih hidup. Masih terjadi pada masa-masa berikutnya. Pada abad ke-8 Hijriah. Ada ulama besar ya di dalam bidang aqaid dan ilmu kalam. Namanya Imam Adududdin Al-Iji. Imam Al-Iji ini punya murid namanya Sa'duddin At-Taftazani. Imam Sa'duddin At-Taftazani ini sejak awal belajarnya kepada Al-Iji, satu pondok itu paling bodoh. Hafalan gak pernah hafal. Kalau ditanya jawabannya pasti keliru. Dan setiap berbicara dari bodohnya, setiap berbicara satu pondok itu terhibur, bisa ketawa semua. Kan penghibur itu kan orang bodoh berarti. Bikin ketawa. Jadi paling bodoh beliau satu pondok. Nah, Imam Adud Al-Iji ini setiap hari, setiap akan memulai pelajaran, salah satu muridnya disuruh mengulangi pelajaran yang kemarin. Sa'duddin ini gak pernah mau. Suatu ketika Imam Sa'duddin ini belajar di kamarnya. Di tengah-tengah belajar ada orang datang pada beliau, Sa'duddin, ayo pergi ikut saya. Maaf tuan, saya lagi belajar. Saya belajar, saya ini harus rajin belajar. Orang itu pergi. Kedua kalinya datang lagi dia, Sa'duddin, ayo pergi ikut saya. Tuan, saya ini walaupun belajar, saya ini paling bodoh di sini. Saya sudah belajar begini masih bodoh. Kalau ikut sampeyan tambah bodoh saya, katanya. Akhirnya orang itu pergi lagi. Ketiga kalinya datang lagi orang itu, Sa'duddin, ayo pergi ikut saya. Kata Imam Sa'duddin, ini yang bodoh siapa ini? Sudah tahu saya bodoh diajak pergi. Lalu kata laki-laki itu, Rasulullah memanggil kamu. Akhirnya apa? Imam Sa'duddin ini berdiri, gak pakai sandal ikut orang itu. Ternyata Rasulullah SAW sedang duduk-duduk di bawah pepohonan-pepohonan bersama para sahabat. Sampai di hadapan Rasulullah, oleh Rasulullah ditanya, Sa'duddin, kamu dipanggil sampai 3 kali baru kemari. Kata Imam Sa'duddin, saya ini bodoh Rasulullah. Gak tahu kalau yang manggil Rasulullah. Tolong saya Rasulullah, gimana biar saya tidak bodoh? Akhirnya apa? Oleh Rasulullah, Imam Sa'duddin suruh buka mulutmu. Begitu dibuka, diludahi oleh Rasulullah. Setelah diludahi dah, balik lagi kamu ke kamarmu. Setelah ini kamu berubah. Akhirnya belajar lagi. Besoknya ketika Al-Iji ini akan memulai pelajaran, ditanya siapa yang mengulangi pelajaran kemarin. Sa'duddin angkat tangan duluan, saya guru. Akhirnya satu pondok ketawa semua, saudara. Masa ini mau mengulangi yang kemarin, wong nggak pernah hafal. Akhirnya ayo Sa'duddin maju. Imam Sa'duddin maju ke depan. Setelah beliau maju, ternyata pelajaran dari hari-hari sebelumnya hafal semua. Keterangan gurunya hafal semua. Sampai-sampai gurunya menangis. Kata Imam Al-Iji, Sa'duddin, kamu bukan yang kemarin. Kamu bukan Sa'duddin yang kemarin, pasti ada apa-apa ini. Sebagian ulama mengatakan ini kejadian dalam mimpi. Maksudnya yang dipanggil Rasulullah SAW. Tapi ulama modern. Cuma kalau saya baca riwayat di dalam kitabnya, kitab Syadratuz Zahab, karangan Ibnul Aimat Al-Hambali, kayaknya bukan dalam mimpi. Karena gak ada keterangan mimpi, mungkin yaqzah itu.
Nah, ini artinya apa? Rasulullah SAW memang benar-benar pemberi asupan jiwa-jiwa, asupan makanan pokok jiwa-jiwa. Dan kisah seperti ini juga terjadi pada ulama lain. Ulama lain ada yang mengalami seperti ini, gak pernah hafal, bermimpi Rasulullah SAW diludahi, bangun hafal semua. Makanya disebut dengan waqutil arwah wa qidaiha. Nah ini saudara, hal-hal yang seperti ini perlu kita tahu. Mengapa perlu kita tahu? Ini termasuk bagian keagungan Rasulullah. Kalau kita tahu keagungan Rasulullah SAW, maka kita akan mengagungkan beliau. Ini namanya hikmah maulid Nabi. Ini pentingnya kita bermaulid. Jadi kita bermaulid ini tujuannya mengagungkan Rasulullah. Mengagungkan Rasulullah itu perintah Al-Quran. Kita ini bisa mengagungkan Rasulullah kalau kita tahu keagungan Rasulullah. Kalau gak tahu gak bisa saudara. Dikira biasa-biasa. Enggak. Makanya kita ini cinta kepada Rasulullah SAW itu wajib bagi kita. Orang Islam gak boleh gak cinta. Cuma cintanya orang Islam kepada Rasulullah itu bertingkat-tingkat. Ada yang cintanya biasa-biasa, berarti imannya abal-abal itu. Ada yang cintanya luar biasa, berarti imannya sempurna. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wad nasi ajma'in. Tidak sempurna iman kamu sehingga aku lebih kamu cintai daripada orang tua kamu, lalu daripada anak kamu, lalu daripada seluruh manusia. Artinya apa? Cinta, keimanan, tanda keimanan seseorang sempurna lebih mencintai Rasulullah daripada orang tua. Mengapa orang tua disebutkan pertama kali? Karena cinta pertama seorang manusia adalah orang tuanya. Karenanya anak-anak itu begitu ada apa-apa cari orang tuanya. Sejak masih kecil, begitu ada di pondok uangnya mau habis, nelpon orang tuanya. Jadi cinta pertama manusia itu orang tua. Dan cinta pada orang tua itu fitrah manusia. Siapapun pasti cinta pada orang tuanya. Karena ini cinta fitrah, memang bawaan, gak bisa ditukar orang tua itu. Misalnya ada orang tuanya sudah gak sehat, sudah jelek. Kawannya bilang, kamu pindah aja, orang tuanya pada ayah saya. Ayah saya masih gagah, gak akan mau saudara. Mengapa? Karena ini urusan cinta, dan cintanya fitrah. Kalau cinta gak fitrah tuh bisa pindah. Sudah punya tunangan, jangan mau sama itu, tak kasih yang lebih cantik. Kira-kira mau apa enggak? Mau? Yang laki-laki sudah ditawari orang, lalu ada yang nawari lagi lebih cantik, mau? Mau. Mengapa? Bukan fitrah, bukan bawaan memang. Ya beda memang kalau orang tua ini fitrah. Lalu yang kedua, cinta kepada anak. Rasulullah lebih dicintai daripada anak. Mengapa pada anak? Anak ini cinta pada anak, cinta tanpa seleksi. Kok tanpa seleksi? Seperti apapun anaknya pasti lebih dicintai daripada anaknya orang. Ketika laki-laki dan perempuan menikah, lalu istrinya hamil, pasti mendambakan anaknya kalau laki-laki ganteng sekali, kalau perempuan cantik. Orang-orang dulu ingin anaknya sempurna, ganteng dan cantik. Yang awam-awam cari info, gimana caranya biar anaknya ganteng. Dengar info dari sesama awamnya. Apa? Gini, istrinya kamu selama hamil sering menatap gambar-gambar yang ganteng sama cantik. Akhirnya apa? Untuk orang yang jauh dari agama, besoknya pergi ke pasar.
lalu beli gambar-gambarnya artis yang ganteng, yang cantik, ditaruh di dinding rumahnya. Bilang sama istrinya, kamu diam-diam tatap ya gambar itu, biar ganteng. Dikiranya rupanya anak itu hasil fotokopi. Tapi kalau yang agamis, ya, yang agamis, cari fotonya Habib. Atau cari fotonya Abu. Cari Abu yang paling ganteng. Lalu cari fotonya Ummi. Suruh pandang. Karena berharap anaknya ganteng sekali. Ternyata bagaimana? Setelah lahir, anaknya lahir biasa-biasa. Kira-kira orang tuanya cinta apa gak cinta? Tetap cinta. Diminta tukar sama orang gak mau. Tukar dengan anak saya gak mau, saudara. Mengapa? Karena ini urusan cinta. Anaknya dicela oleh orang lain, dibelanya sama dia. Namanya memang level kedua. Kan level pertama orang tua, level kedua anak. Selain orang tua dan anak, itu level berikutnya, termasuk suami dan istri. Kalau orang cinta sama anak digoda gak bisa, saudara. Tapi kalau orang cinta sama suami dan istrinya digoda tuh bisa masih. Mengapa? Level ketiga. Level berikutnya memang beda memang. Ini urusan cinta. Jadi level pertama orang tua, level kedua anak, yang lain di bawahnya. Rasulullah SAW harus di atas itu cinta kita. Kalau ingin cinta kita ini dinilai sebagai iman yang sempurna. Kalau selain itu bukan orang tua, bukan anak, bukan kerabat, bukan istri, bukan mertua, bukan keluarga, jangan terlalu cintanya. Contohnya seperti capres, cawapres, caleg, biasa-biasa aja. Kadang-kadang gara-gara beda pilihan capres bertengkar sama saudaranya. Betul. Padahal capresnya bukan anak dia, bukan pamannya, bukan saudaranya. Ngapain bertengkar? Capresnya gak kenal juga sama dia. Gak perlu begitu. Makanya masalah politik ini kita ya adem ayem saja. Artinya apa ya? Gak usah panas. Yang panas tuh biasanya orang Jakarta. Mengapa orang Jakarta panas? Mereka panas karena ingin calonnya jadi. Setelah jadi, dia ingin jadi menteri. Kalau orang Medan ingin jadi apa? Gak bisa. Yang buka mie tetap jualan mie. Nggak kira jadi menteri. Yang jualan rokok tetap jualan rokok. Yang kerja bangunan, ya kerja bangunan juga gak kira jadi menteri. Mangkaunya gak usah panas, gak usah bertengkar itu. Ini karena cinta level bawah ini. Ya cuma ya pilih yang bagus. Karena apa yang kita pilih itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya kalau gak ada yang bagus, ya cari yang bagus. Memang sulit cari yang bagus itu. Makanya saya bingung juga. Ketika calon ini, kalau menurut saya biar gak bertengkar, saya sering bilang, Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies, ini orang pilihan semua. Paling enggak pilihan partai masing-masing. Cuma kalau saya pribadi, kayaknya condong sama Pak Anies. Ya condong aja. Kalau ditanya alasannya, saya gak punya alasan, cuma suka aja gitu aja. Saya bukan pengamat politik, jadi gak tahu itu. Nah, artinya apa saudara? Cinta kepada Rasulullah itu wajib. Dan kita ini wajib cinta kepada Rasulullah. Ibu itu bukan tidak ada apa-apanya, bukan paksaan, bukan. Maksud paksaan bagaimana? Ada orang tua, anaknya gak suka pada seseorang, dipaksa kawin dengan dia. Loh saya kawin dengan dia dasarnya apa? Gak begitu. Kita ini cinta kepada Rasulullah SAW. Kalau kita mempelajari secara mendalam, pada akhirnya akan menyimpulkan, memang Rasulullah SAW punya banyak keistimewaan yang dianugerahkan oleh Allah, di mana kalau kita tahu, kita akan merasa Rasulullah memang paling berhak dicintai.
Jadi memang seperti itu. Misalnya ya, kita ini biasanya suka pada orang kalau orang suka memberi sama kita. Betul. Kalau orang suka memberi sama kita, berarti orang itu sayang sama kita. Berarti cinta. Makanya sebentar lagi ini banyak orang yang baru suka memberi. Dulu gak pernah memberi tetangganya, gak pernah memberi majelis-majelis kajian, pengajian, mungkin nanti bagi-bagi amplop. Walaupun itu amplopnya haram, saudara. Kalau gak percaya tanya sama abu-abu di Aceh. Itu hukumnya bagaimana amplop yang nyasar. Tahun depan 2024 haram gitu. Itu kenapa bagi-bagi? Ingin dicintai sama orang. Betul? Nah, kalau kita ini cinta pada orang karena orang tuh sayang sama kita, maka bagaimana Rasulullah SAW lebih menyayangi kita daripada orang tua kita? Lebih. Mengapa begitu? Rasulullah SAW menginginkan kita ini selamat dunia akhirat. Di akhirat kita semuanya diinginkan masuk surga. Sampai-sampai Rasulullah turun ayat, "Walau sawfa yu'tika rabbuka fatardah." Muhammad, kelak Tuhanmu akan memberikan anugerah karunia padamu sampai kamu merasa puas, merasa ridha. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Ya Rabb la arda wa wahidun min ummati dakhalan nar." Tuhan, aku gak puas selama masih ada seseorang dari umatku masuk neraka. Dari sayangnya Rasulullah kepada umatnya. Dan Rasulullah ini sayang pada umatnya bukan cuma sama yang soleh-soleh, hatta yang nakal-nakal disayang. Kita ini mungkin masuk golongan soleh apa nakal kira-kira? Ya mungkin nakal ya, kalau soleh enggak kayaknya. Repot sekarang jadi orang soleh itu. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Likulli nabiyyin da'watun mustajabah." Setiap nabi itu punya jatah satu doa khusus dari Allah. Kalau doa itu dimohonkan pasti dikabulkan. Doanya jatah nabi-nabi terdahulu sudah diambil semua. Jatahnya Nabi Nuh dipakai agar Allah membinasakan umatnya yang gak mau beriman. Jatahnya Nabi Musa dipakai agar Fir'aun dan bala tentaranya dihancurkan oleh Allah. Kecuali yang belum dipakai ini jatahnya Rasulullah. Belum dipakai. Mengapa? Kata beliau, "Khabba'tuha li ummati yaumal qiyamah." Jatah doa saya dari Allah, saya simpan, besok saya siapkan untuk umatku pada hari kiamat. Khawatir amal kita gak cukup masuk surga. Kayaknya memang gak cukup, saudara. Makanya kita ini modal cinta aja kepada Rasulullah. Kalau modal pakai amal ini, wong habis beramal kadang maksiat lagi itu. Di mana-mana sekarang memang zamannya, zaman kemaksiatan gampang sekarang. Ini dari sayangnya Rasulullah SAW. Apapun yang ada pada beliau dipersiapkan untuk umatnya. Nah, orang tua sekarang itu sayang pada anak, tapi gak sesayang Rasulullah, saudara. Kok begitu? Banyak orang tua, kalau anaknya kesiangan bangun gak sekolah, orang tuanya marah, betul. Tapi kalau anaknya kesiangan gak sholat subuh, ada yang marah? Gak marah. Kan gak sayang namanya itu. Gak peduli. Ini kalau cinta kepada Rasulullah SAW dasarnya karena kasih sayang. Artinya Rasulullah memang paling berhak disayangi, melebihi siapapun, dicintai lebih berhak. Karena Rasulullah lebih menyayangi kita daripada orang tua kita. Kemudian ada orang senang pada orang lain. Ini karakter ya tabi'i, karakter watak manusia. Orang itu senang pada orang lain karena ketampanan fisik, karena handsome, karena ganteng. Saudara punya anak perempuan cantik,
Yang datang ngelamar tengku-tengku 5 orang, alim-alim. Cuma 1 paling ganteng. Kira-kira saudara pilih yang mana? Pilih yang ganteng. Kalau kita ini suka orang lain karena ganteng, Rasulullah paling ganteng memang saudara. Gak ada yang lebih ganteng daripada beliau itu. Memang gak ada. Kalau alasan suka paling ganteng, itu apapun. Nah, makanya di sini ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita umat Islam atau umat manusia wajib cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memang Rasulullah ini oleh Allah diberikan banyak sekali, sekian banyak keistimewaan, keagungan, di mana kalau kita tahu, kita yakin Rasulullah ini paling berhak untuk kita cintai. Lebih berhak dicintai melebihi orang tua, melebihi anak, dan melebihi siapapun umat manusia. Ini namanya hikmah maulid Nabi. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan, karena ini waktu sudah agak malam. Jam berapa ini? Jam 10 ya. Jam 10, nggak perlu lama-lama. Ada tanya jawab, Ustaz? Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya, gak apa-apa, jangan lama-lama ya. Kuahnya takut dingin katanya. Jadi kepada beliau kami haturkan terima kasih. Sebelum kita mulai sesi tanya jawab, Abi udah. Abi kami minta untuk masuk ke dalam ruangan Abi Maulana. Ya, jemaah yang Tolong lain. dibawa Abi Maulana ke dalam ruangan. Sebelum masuk, kita hanya siapkan untuk 2 penanya karena malam dan juga Kiai belum istirahat. Ya. Kiai baru sampai dari Kalimantan, belum istirahat, jadi kita tidak usah dari bandara langsung kemari. Tanya nggak perlu aneh-aneh lah ya. Kalau masalah pilihan capres sudah dijawab tadi ya. Anak santri tolong mic 1 lagi wireless. Jadi siapa penanya nanti bisa diberikan mic-nya. Alhamdulillah kepada seluruh jemaah, kita tidak ini banyak pertanyaan, hanya beberapa saja karena Kiai menginformasikan, Kiai dari Kalimantan tadi, Barapai, langsung sampai di bandara dan bandara belum ada singgah kemanapun kecuali ke tempat ini, jadi Kiai cukup lelah mau istirahat. Kami cuman karena kecintaan kita kepada Kiai Idrus Ramli juga Abi Maulana, jadi kita berikan sedikit season tanya jawab tapi tidak terlalu banyak. Ini kami berikan siapa dari bapak-bapak yang ingin bertanya kepada Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Kiai Ustadz Musromli dan Abu Maulana yang baru sampai, selamat datang, dan seluruh jemaah terutama ahli bait. Tadi telah diceramahi seluruh panjang lebar sejarah Nabi dan hikmah-hikmahnya. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, syafaat yang dimiliki oleh beliau nanti di yaumil akhir akan digunakan dengan doa 1 yang masih disimpan. Apakah syafaat tersebut berlaku bagi Nabi, umat-umat Nabi yang sebelum-sebelumnya? Itu pertanyaan bagi saya, karena ada katanya bagi umat Nabi Muhammad. Nah, yang ingin saya tanyakan, Nabi-Nabi yang berkumpul nanti, kan syafaat itu saat berkumpul Padang Mahsyar di yaumil akhir, syafaat itu akan diberikan kalau tak salah saya waktu di hisab, di perhitungan. Apakah berlaku bagi umat-umat nabi-nabi yang sebelumnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsungkan kepada Kiai pertanyaan ini, bahwa ketika nanti di Padang Mahsyar seluruh dari Adam sampai Nabi Muhammad itu berkumpul, apakah syafaat daripada Rasulullah Muhammad SAW diberikan juga kepada umat Nabi yang lain atau umat Rasul yang lain? Kalau di Padang Mahsyar, yang memberi syafaat itu satu-satunya adalah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam.
yang lain gak mampu memberi syafaat di padang mahsyar. Pada waktu umat manusia lama sekali menunggu adanya keputusan. Hanya Nabi kita yang diberi syafaat seperti itu. Adapun syafaat yang di bawahnya itu syafaat al-uzma kan. Adapun yang syafaat di bawahnya, kalau dalil-dalil am, nabi-nabi yang lain mungkin sama juga. Sama nabi-nabi yang lain. Jadi begitu. Wallahu a'lam. Ya, kami berikan satu aja pertanyaan lagi karena makin malam ini dari ibu-ibu atau dari ada pertanyaan. Kalau tidak ada berarti kita tutup dengan doa. Dan doa ini ada hajat dari sahibul hajat, yaitu Ibunda Hajah Nur Laili beserta seluruh keluarga. Di sini diwakili oleh Abangda kita Mirza, minta kepada kita semua yang berhadir, seluruh jemaah maulid pada malam hari ini, kiranya kita sama nanti diimami oleh kiai kita atau Abi Maulana untuk membacakan doa kepada seluruh keluarga yang telah meninggal dunia. Wabil khusus di sini disebutkan ada Haji Fuadi bin Muhammad Yusuf. Ini adalah orang tua kami, ayahanda daripada Bangda Mirza atau suami dari Ibunda Hajah Nur Laili. Dan selanjutnya adalah Muhammad Ali bin Muhammad Amin dan Muhammad Yusuf bin Saumaun, dan juga ada almarhumah Khamsiyah binti Ibrahim, ada almarhumah Khadijah binti Adam, ada almarhum Fauzi bin Muhammad Yusuf, ada almarhum Saifuddin bin Muhammad Ali, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang telah mendahului kita, khususan ala haiziniyah bi barakati fi kuburihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma ihfazna fi asma'ina wa absarina wa azwajina dhurriyyatina waj'alna syakirina li ni'matik muthnina biha 'alaik qabilina laha fatmha 'alaina. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu ma lam na'lam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limashayikhina wa lidhabil huquqi 'alaina wa liman ijtama'na hahuna bisababihim wa huwa almarhum Haji Fuadi bin Muhammad Yusuf, almarhum Muhammad Ali bin Muhammad Amin, almarhum Muhammad Yusuf bin Syama'un, almarhumah Khamsiyah binti Ibrahim, almarhumah Khadijah binti Adam,
almarhum Fauzi bin Muhammad Yusuf, almarhum Saifuddin bin Muhammad Ali, wa jami'il marhumin wal marhumat, wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa salam tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.